kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi tafarragh bi ibadati." Wahai hambaku, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Kalau keinginan Allah Subhanahu wa taala ini kita penuhi, yang memang Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka Allah mengingatkan, ya ibadi. Allah ni Masya Allah sangat santun ya. Begitu mulianya Allah, tidak pernah mengatakan yang tidak baik. Kita yang banyak dosa masih diakui sebagai hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku ya. Orang tua saja kalau anak sudah melampaui batas, mungkin tidak diakui anak lagi, diusir dari rumah. Darah dagingnya sendiri. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah mengusir kita. Kalau diusir dia melari ke mana? Siang malam kita buat dosa, dikasih makan, kasih mobil, kasih istri, kasih anak, kasih sehat. Lalu begitu santunnya Allah memanggil kita yang banyak dosa ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, masih diakuinya lagi. Tafarragh li ibadati, sedikit luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Kalau kita penuhi ini keinginan Allah, Allah lanjutkan, amla'u sadraka ghinan, kan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Kekayaan dada atau kekayaan hati adalah ketenangan jiwa yang susah untuk mendapatkannya kecuali bagi orang-orang yang meluangkan masa atau waktu untuk Allah. Bagi orang yang banyak duit, yang kaya, maka kebendaan apapun yang mewah, mahal bisa dia miliki, bisa dia beli. Tapi salah satu yang nggak bisa dia beli, ketenangan jiwa. Nggak ada jualannya. Walaupun ada ketenangan, sifat sementara semu. Salah satu orang berbondong-bondong ke puncak, ke gunung, ke lembah, ke laut, ke luar negeri, hanya untuk mencari secerca ketenangan ya. Tapi terkadang harapan tenang tak dapat, justru petaka ya. Dahulu ada yang rekreasi ke Kota Agung, tempat saya, air terjun Wailalaan. Saya keluarga ingin gembira, liburan anak-anak. Di depan matanya dua anaknya mandi ketimpah air terjun itu hilang. Diselam orang Bugis, sudah penuh perut dengan air, sudah meninggal dunia. Anak masih SMP kelas 2, kelas 3. Hakikat ketenangan Allah yang memberikannya. Yang kita dapatkan hanya dengan mengingat Allah, beribadah, berzikir kepada Allah. Ya, ingat kata Allah, dengan berzikir akan menenangkan jiwa. Dan orang-orang yang masuk surga itu yang jiwanya tenang. Allah ceritakan Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah menghadap Rabbmu radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke kelompok, ke jamaah hambaku yang dahulunya menghambakan diri kepadaku, bukan sekedar hamba. Lalu terakhir, wadkhuli jannati, bermasuk surga.
Kenapa dikatakan tenang? Karena banyak bekal yang sudah dipersiapkan untuk mencapai ridha Allah. Sebagaimana perjalanan jauh tanpa persiapan, di tiket habis, pas mau berangkat mobil starter bannya pecah, uang nggak ada, wah, baju belum disetrika, penuh dengan kegelisahan. Tapi kalau tiket sudah siap, mobil sudah diservis, baju-baju sudah ditata di koper, tenang. Bahkan kalau dia tidak bisa nyupir, bisa tidur di perjalanan. Ya, tenang. Tambah lagi di sana sudah ada yang nyambut anak, misalnya di Jakarta, di Jawa Timur. Tapi kalau tanpa persiapan, untuk itulah saya rasa bapak, ibu dan saudara-saudaraku ada, waktunya ada, tapi tidak sisihkan. Setelah pensiun pun begitu juga. Tidak ada perubahan dalam kehidupan. Saya rasa di sekitar masjid kita, kalau semua para pensiunan hadir ke masjid penuh, sampai di luar. Ya. Sudah muda tak begitu taat, sibuk bekerja. Pas tua, ya nambah lagi. Maksudnya yang pensiunan bukan berarti mau mati duluan, kan? Maksudnya waktunya banyak. Tapi keluar angin dingin sedikit sudah. Seperti itu. Di semua masjid, kalau semua pensiunan, termasuk apalagi nggak ngantor, nggak banyak kerjaan, banyak di rumah, penuh masjid. Padahal dalam kitab Irsyadul Ibad Allah Ta'ala menyatakan tulisan Rasul, tanda-tanda Allah Ta'ala sayang kepada hambanya, Allah panjangkan umurnya. Maksudnya arti sampai pensiun. Nah, di usia yang panjang itu Allah beri taufik dan hidayah untuk berbenah atas khilaf masa silam, masa muda, masa sibuk di kantor, di kebun, di sawah, di perusahaan dan sebagainya. Tapi terkadang tidak. Itulah ada pepatah Arab, tapi ini bukan hadis ya. Pepatah Arab. Ketika muda dia liar tanpa ikatan hukum-hukum Allah, lalu tua tidak berbenah, maka tuanya seperti burung hantu. Itu kata guru saya, tapi ini pepatah Arab. Kau dikatakan tua seperti burung hantu, ke masjid ya tidak, sibuk dengan baca Quran, zikir tidak, istighfar tidak, wirid tidak. Rumah tengah malam bangun kencing, tidur lagi, paling atau ngelinting rokok. Teras rumah, nah lihat yang lewat, nah cucung, siapa yang lewat? Anaknya. Oh, sampai cekung mengkilat kursi teras rumah. Kita tidur, tonton TV. Pas kita lewat, mana orang tua biasa nongkrong teras rumah? Sudah mati. Muda tak taat, tua seperti burung hantu. Ada apa-apa mau marah nggak berani lagi, takut bentak anak. Teras rumah, kamar, WC, Masya Allah. Ya. Maka hadirlah Allah di sisa-sisa umur ini, maka kita berbenah. Itulah kita akan membahas wirid Nabi supaya kita dapat ampunan. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kita mempraktekkan istighfar setelah salat taubat. 9 istighfar. Bagaimana? Sudah dihafal? Atau masih kertas bentuk jimat? Saya rasa kita bagi fotokopi ini bukan jimat. Ya. Sehingga saya ini kadang-kadang sedih membagi fotokopi ini. Bukan sedih karena keluar duit fotokopi, bukan. Baru kubagikan, masih mau diterangkan, sudah baru dibagikan langsung jadilah dia jimat. Padahal mau diterangkan dulu supaya mudah ngamalkannya. Tapi jemaah di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Nggak ada apa ya? Nggak.
Dibagikan waktu kopi, disimpan. Padahal kemarin itu dahsyat. Kenapa? Kembali lagi tadi. Kalau bapak ibu melihat orang yang kritis, ya, karena nggak banyak persiapan, akhir air matanya keluar sini. Orang yang kritis itu mau sekarat, Mbak Neti, kita lap pakai tisu, basah lagi. Ini salah satu air mata penyesalan. Keluar air mata itu di sini. Itu luar biasa, sangat berharga di sisi Allah. Ad-dumu min khasyatillah. Air mata yang keluar karena takut akan azab Allah di dunia terlebih lagi akhirat ada nilai. Bahkan Nabi memberikan walaupun sebesar kotoran lalat. Di sini menitik saja, tidak sampai mengalir. Maka Nabi nyatakan haram api neraka menyentuh wajah tersebut hingga unta masuk ke lubang jarum. Sebagaimana tidak mungkin unta begitu besar masuk ke lubang jarum untuk jahit itu. Begitulah tidak mungkin akan disentuh api neraka orang yang pernah menangis takut kepada Allah. Tapi kalau di sini tidak pernah menitik, menangis ketika taubat dan istighfar, berzikir dan berdoa, maka dia di ruang ICU itu di rumah ngorok meniti, diambil tisu sama bininya. Ini air mata penyesalan. Iya. Mau apa-apa nggak bisa lagi, lidah sudah memendek. Selang segala selang tertempel di tubuhnya. Banyak meniti. Mau ngomong nggak bisa lagi. Mau sedekah nggak bisa lagi, wirid, zikir, istighfar. Untuk itulah, ya. Apabila kita sudah hafal 9 istighfar itu, apa kata kajian kita kemarin? Bacakan di sujud terakhir. Sudah pernah saya praktekkan sujud. Kalau belum hafal 9, mana yang hafal? Ketika meniti air mata, Nabi sudah nyatakan haram wajahnya disentuh api neraka. Ketika merinding karena teringat dosa masa silam ketika dia melapaskan istighfar, taubat di saat sujud terakhir, kata Imam Ghazali suatu isyarah, suatu petanda bahwa zikir, suatu petanda bahwa doanya, taubatnya, istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesekali diperhatikan di salat taubat, ya. Saat sujud terakhir, pekan yang lalu sudah saya praktekkan di sini. Belum? Sudah, sujud terakhir cara membacanya. Subhanallah. Lanjut lagi. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa walau fi zabdil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan, dosa kepada Allah. Ya. Ketika kita berdiri salat, dosa diletakkan di kepala, letakkan kedua pundak. Maka akan dirontokkan oleh Allah ketika ruku. Belum jatuh ketika ruku, akan jatuh atau hapus atau rontok dosa itu ketika kita sujud. Ya, untuk itulah kajian pekan yang lalu jangan lupa, ya. 9 istighfar. Kalau yang belum ada nanti bisa diambil di sini. Ya, masih ada fotokopi istighfar. Lanjut. Wirid dan zikirnya Rasul SAW. Apa bedanya wirid dengan zikir? Hampir sama. Nyebut nama Allah, mengagungkan Allah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha kadzikran katsira. Orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau zikir itu termasuk baca Quran zikir, ada berita meninggal innalillah zikir, ya, subhanallah subhanallah zikir, Allah berzikir, azan zikir, apapun yang inti menyebut nama Allah atau kalimat Allah dan rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu pun zikir. Wirid apa? Yang sifatnya berulang-ulang, amalan rutinitas yang kita ulang-ulang. Nah, yang akan kita bahas ini wirid Nabi SAW setelah sholat 5 waktu. Salah satu di antaranya, setelah istighfar 3 kali, ya, kita doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai, lalu masuk ke Allahumma ajirna minan nar.
Allahumma ajirna minan nar ini terkadang dibaca 3, terkadang dibaca 7, terkadang 10. Ada hadis. Ya. Ketika kita mengatakan Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka neraka pun berkata 3 kali, kata Nabi. Ya Allah, dia berlindung kepada engkau dari aku, jauhkan dia dari aku, jauhkan dia dari aku, jauhkan dia dari aku. Ketika doa minta surga, wa adkhilnal jannata daras salam, masukkan ke kami ke dalam surga yang penuh keselamatan, maka surga pun berkata, dia memohon pada engkau ya Allah untuk masuk ke dalam aku, maka masukkanlah ia ke dalam aku. Setelah sampai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kalau mau pulang boleh, kalau sibuk. Yang makruh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun. Imam masih di mihrab, makruh meninggalkan tempat duduk. Ada kebiasaan satu masjid, Assalamualaikum langsung mundur-mundur pantat. Mau kemana? Duduk manis di tempat masing-masing. Wirid zikir dulu. Seperti itu. Ya. Kecuali kalau uzur atau sakit, hal-hal yang sangat penting, cepat bangun itu lain. Nah, jangan meniru kebiasaan orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sudah pergi. Sehingga dinyatakan orang beriman di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air. Al-mu'minu fil masjid kasamaki fil ma. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air, tenang, anteng. Namun orang munafik di dalam masjid seperti burung di dalam sangkar. Celah sedikit mau ngacir. Seperti itu. Ya. Minimal batas sami'na wa ata'na. Di situ sudah ada wiridnya, sudah ada zikirnya, sudah ada doa. Tapi kalau bisa, belum bisa 5 waktu, minimal 1 waktu kita menyempatkan wirid dan zikir kepada Allah. Nanti saya akan ceritakan, ya, fotokopi akan dibagikan. Kalau saya bagikan sekarang nanti sibuk dengan kertas. Ntar lagi. Setelah selesai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, mau bersamaan boleh, sendirian juga boleh. Langsung membaca Al-Fatihah. Tapi kan ada di YouTube. Ada seorang ustaz berani bersumpah, wallahi demi Allah, tidak ada katanya baca Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Kitab di dunia belum dibaca sudah berani mengatakan tidak ada. Akhirnya orang buat YouTube juga, ketahuan dia. Dangkalnya ilmu hanya besar omong. Sama dengan beraninya seorang ustaz ditanya bagaimana ketika Allah manafa'nal ghala wal waba, kan tangan begini. Oh, enggak ada dalil. Adanya begini saja doa. Akhirnya santri belum gurunya membuat konten membantah semua pernyataan itu. Ada hadisnya sahih, lebih dari 10 hadis bahwa ketika doa-doa tolak bala, Nabi, hati tangan Nabi ke arah depan. Allahumma rfa, ini yang ke arah atas. Allahumma rfa'nal ghala wal waba wal fahsai wal munkar. Lalu setelah doanya diginikan lagi. Kan kasihan Ustaz. Enggak ada dalil itu. Kalau dia mengatakan tidak dalil, berarti dia sudah menidakadakan apa yang pernah Nabi perbuat. Maunya seorang ustadz kalau ditanya, kalau dia tidak tahu, maaf, saya tidak tahu. Ya, mungkin ada di kitab lain. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya akan saya beritahukan. Jangan berani-berani, ya enggak ada kitab ini, kitab ini. Bersumpah pula, tidak ada dalil baca Al-Fatihah. Saya bisa tunjukkan dalam tafsir Ma'riful Quran. Seperti itu. Siapa yang membaca Al-Fatihah ba'da sholat, setelah sholat, Al-Maktubah, sholat 5 waktu, dia akan mendapatkan pahala seperti membaca 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Saripati Zabur, Taurat, Injil ada di dalam Al-Quran. Saripati Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah, yang Nabi nyatakan ummul kitab, induknya kitab. Ya. Jadi kalau
lihat di YouTube, dilihat dulu Ustaz. Kalau Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, tidak diragukan lagi, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Tapi yang nyeleneh, enggak ada dalil. Wallahi, baca Al-Fatihah setelah salat 5 waktu, wallahi bersumpah lagi. Akhirnya Buya Yahya pun membantahnya. Ya, yang lain dan membantah. Yang lebih sedih itu kalau seorang santri membantah dengan dalil-dalil. Nah, kalau tak tahu apalah salahnya. Imam Malik, kita bagaimana tebalnya Imam Muwatta, ada 50 pertanyaan beliau katakan la adri, saya tidak tahu. Siapa tidak kenal Imam Malik? Asli orang Arab. Kitab hadisnya selain Bukhari Muslim kan ada Muwatta tebal begini. Yang pertama kali mengumpulkan kitab hadis salah satu diantaranya adalah Imam Malik, asli orang Arab. Ada 50 pertanyaan hingga beliau wafat dia katakan la adri, saya tidak tahu. Ternyata dibahas oleh alim ulama, la adri ketika ditanya kita betul-betul tidak tahu, kita katakan tidak tahu, nisful ilmi, separuh daripada ilmu. Itu ulama dahulu. Jangan asal mengatakan oh tidak ada, maka jangan ragu. Al-Fatihah. Terlebih lagi katanya yang ngirim Fatihah untuk orang mati. Oh, tidak ada. Umar bin Khattab, buka kitab Syarah Sarbini. Umar bin Khattab berpesan kepada putra-putrinya saat beliau mau wafat, kalau aku sudah meninggal, kirim Al-Fatihah untuk ayah. Padahal dia sudah ahli surga. Loh, kirim Al-Fatihah yang sudah meninggal, kalau untuk yang masih hidup bagaimana? Abu Bakar radhiyallahu bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau Al-Fatihah ini dikirimkan untuk orang yang masih hidup? Kata Nabi, boleh. Untuk itulah maaf kalau kita punya anak merantau di Jakarta, di luar negeri, di Bandung, misalnya kuliah atau mondok atau bekerja, ya dia sekolah menyelesaikan pendidikan jauh, maka supaya Allah lindungi jiwanya, imannya, kirim Al-Fatihah tiap hari. Ya. Berapa banyak orang punya anak di pondok pesantren atau kuliah sudah 2 semester atau 1 semester lagi mau wisuda, mau selesai menyusun skripsi, dia pulang, nggak kuat, berbagai macam alasan. Maka untuk menguatkan rohaniah mereka, kirim Al-Fatihah. Saya anak-anak saya di pesantren, alhamdulillah dan izin Allah, ya, walaupun perempuan di Jawa Tengah 3, 2 di sini, 1 di rumah, sering kirim Al-Fatihah. Itu Abu Bakar Siddiq yang bertanya langsung pada Rasul SAW. Tetapi selain kirim Al-Fatihah, kirim pula uang bulanan. Pulang pula dia nunggak SPP-nya. Ya. Lanjut setelah Al-Fatihah, kalau masih ada waktu, baca 3 baca kul wallah al-ikhlas 3 kali, dapat pahala khatam Al-Quran dan akan mati dalam keadaan tauhid. Masih ada waktu lagi, kita sengaja luangkan waktu masuk ke Al-Falaq dan An-Nas. Dalam tafsir Ma'ariful Quran disebutkan, ahli tafsir sepakat bahwa Al-Falaq dan An-Nas diletakkan di penghujung Al-Quran. Suatu isyarah bahwa umat akhir zaman ini akan banyak bencana, akan banyak musibah, akan banyak wabah. Namun siapa yang mengamalkan 2 ayat ini lepas sholat 5 waktu, Al-Falaq dan An-Nas, terjadi musibah, wabah, Allah Ta'ala akan selamatkan. Sebagaimana tsunami Aceh, kan ada yang sudah tergulung oleh air dan ombak, tapi masih selamat. Sebagaimana tsunami Kalianda, ada kan di berita, 8 jam, 10 jam sudah di tengah laut, Allah selamatkan. Bisa saja salah satu sebelumnya dia sudah ada wirid Al-Falaq An-Nas lepas salat 5 waktu. Kalau masih ada lagi waktunya, kita tambah lagi Alif Lam Mim sampai Muflihun. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu Hizbul A'zam, benteng yang agung. Ya, kalau dalam hizib salah satu dimasukkan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Tambah lagi masuk Al-Baqarah ayat 168
wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Langsung masuk Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi. Nah ini hadisnya ada. Hadis wa isnadur rawayatain ala syarti Muslim. Sanad daripada dua riwayat ini memenuhi syarat daripada Imam Muslim. Apa kata Rasul dari Abu Umamah? Man qara'a ayatal kursi, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin. Dubur setelah salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Kan disebutkan Nabi setelah salat, lepas salat 5 waktu baca ayatul kursi. Ya, setelah itu masuk ke syahidallah. Sudah masuk syahidallahu annahu la ilaha sampai wa huwal aliyul azim. Innad din kullahumma malikal mulk tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jangan angkat tangan dulu. Ilahana ya maulana ya ma'bud. Subhanallah. Allah wa bihamdihi la imana badan alhamdulillah 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 rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'ma Allah akbar Allah sebut la ilallah la ilallah istighfar, angkat tangan dengan salawat, 7 petala langit akan terbuka pintu. Lalu keterangannya dari riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasul SAW bersabda, ya, barang siapa membaca surat atau ayat ini setelah sholat fardu 5 waktu, maka pertama dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sudah sholat taubat, istighfar 9 pun dibaca di sujud, lalu dia wirid membaca ini, dapat ampunan lagi. Yang kedua, kata Nabi, disiapkan tempatnya di surga. Kalau tempatnya di surga sudah disiapkan, ini calon husnul khotimah. Yang ketiga, 70 hajatnya minimal akan ditunaikan dan disempurnakan minimal. Hajat kita banyak, yang sakit hajatnya kepada Allah ingin sembuh, yang terhutang bisa bayar hutang, ya, hajatnya. Yang miskin akan dikeluarkan kesusahan, kemiskinannya dan sebagainya. Pada hajat paling tinggi mati beriman, husnul khatimah, dapat ridha Allah. Sekurang-kurangnya dia akan mendapatkan ampun Allah. Hadis riwayat Dailami dari tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ma'ariful Quran. Subhanallah. Nah ini fotokopi. Tapi yang tentang apa tadi setelah sami'na wa ta'na baca apa tadi? Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Membaca apa tadi? Al-Fatihah. Dapat pahala khatam Quran. Dapat pahala membaca kitab Zabur, Taurat dan Injil. Yang kedua setelah itu membaca Qul Allah 3 kali, matikan dalam keadaan tauhid dan dapat pahala membaca khatam Quran. Al-Falaq An-Nas, kalau terjadi musibah dan wabah Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Lalu Alif Lam Mim sampai 50 perlindungan dan benteng bagi kita. Lalu masuk ayat kursi, tidak ada penghalang bagi dia masuk surga kecuali kematian. Belum lagi yang dilanjutkan ini. Nah di kampung saya, silakan dibagikan. Di kampung saya masih terdengar wirid-wirid ini. Kalau mau ke kebun, mau ke sawah, masih pagi sama-sama mereka. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yang fa'uzal min kaljad. Tapi hadirin, di kota agak kurang. Tapi kalau ada kajian ya jangan. Kalau ada kajian seperti ini, kasih Pak, dia ngoper-ngoper saya. Kasih nanti dia ngoper. Kasihkan sekepok nanti dia ngoper ke kiri kanan. Seperti itu. Ya. Kiri kanan Pak, ibu-ibu kasihkan juga biar cepat. Ya.
Nanti bagi kalau kurang bilang satu-satu. Ini luar biasa. Tapi hadirin, amalan ini akan dicari yang saya rasakan oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat ketika kepepet. Nah, kepepet. Saya punya sahabat, rumahnya harga 3 miliar, punya tambak utang, sita bank. Nangis depan saya. Kawan saya waktu SPMA tahun 87, satu asrama. Belum pernah ngelihat seumur umur, dari tahun 87 dia nangis kena kepepet. Amalan setan. Tapi walaupun dia kepepet, tapi kalau dia rujuk pada Allah nggak apa-apa daripada kedukun. Nangis, numpang sekarang rumah dengan mertua. Dia ngamalkan amalan ini. Sebab dia ingatkan 70 hajat dia akan ditunaikan dan disempurnakan. Langsung tiap malam pas sholat tahajud dia baca. Alhamdulillah buka tambak udang, peternakan ayam tambak udang nggak lagi. Sekarang sudah beli rumah, telepon. Alhamdulillah 3 bulan dia ngamalkan. Hebat wirid ini. Ya, janji Allah melalui lisan Rasul. Tapi jangan nunggu kepepet. Tapi masih kita syukuri. Kepepet seperti ini dia masih rujuk kepada Allah. Saya menunjukkan jalan. Daripada kepepet ke Gunung Kawi, paman saya sudah ke Gunung Kawi. Kuncian pertama lolos, kuncian kedua kata kuncian jangan baca bismillah. Oh, mak kita dulu nyusukan kita bismillah, nyuap kita bismillah, apa-apa bismillah, doa segala doa. Murtad pulang, nggak jadi. Batas kuncian kedua sampai sekarang masih miskin, tapi iman dia tidak terjual. Nah, biasanya wirid ini kan diamalkan ketika kepepet. Kalau bisa jangan. Ya, tak salah juga kepepet. Contoh kawan saya itu tadi. Sita bank rumah harga 3 miliar, tambah udang diambil, bank juga nangis depan saya, nggak punya apa-apa lagi. Numpang makan dengan mertua di Kemiling. Ya, tapi alhamdulillah sahabat aku tunjukkan, amalkan ini. Bukan dari saya, ini dari Rasul, kan sumber di bawahnya. Ada. Kalau kurang masih ada. Yang kemarin yang istighfar, ya 9 istighfar, masih ada fotokopinya. Kurang ada yang belum dapat? Masih banyak. Jadi kalau megang kertas ini nggak langsung ke sini. Kemana tadi? Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ahayyina rabbana bisalam wa akhirna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mau 5 waktu boleh, tapi Ustaz aku bisa waktunya asar, oke lah, baru 1 waktu. Tapi ada wirid Nabi. Tapi aku beresnya waktunya maghrib, yang lain subuh-subuh udah berangkat. Ya lupa maghrib, kau duduk saja. Setelah samina wa atana masuk ke mana? Al-Fatihah. Setelah Fatihah masuk ke mana? Qul Allah 3 kali. Lalu Al-Falaq, baru An-Nas, lalu masih Alif Lam Mim sampai Muflihun. Kalau belum hafal lompatkan. Baru masuk ke sini. Paham ini maksudnya? Di sini nggak ada tulisan Al-Fatihah Qul Allah, nggak ada. Langsung masuk ke sini. Lihat, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Masuk ke syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Disunahkan mengucapkan wa ana ala zalika minasyahidin. Inna ad-dina indallahil Islam. Qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha astagfirullah. Lalu doa subhanallah. Apa kata Nabi riwayat Abu Ayyub Al-Ansari? Barang siapa membaca surat atau ayat ini setelah salat fardu 5 waktu, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosa kepada Allah.
Yang kedua, disiapkan tempatnya di surga. Yang ketiga, minimal 70 hajatnya akan ditunaikan dan disempurnakan. Kita ini banyak hajat, minimal 70. Apa saja 70 itu? Wallah, saya tidak tahu. Sebab dalam hadis itu tidak terang. Tapi kita punya hajat paling tinggi. Tertinggi hajat kita, husnul khotimah, dapat ridha Allah. Akan sia-sia 5 kali haji, 20 kali umrah kalau mati syukur tidak beriman. 0. Membangun masjid di Indonesia dia sendirian. 0 kalau mati tidak beriman. Itu hajat paling tinggi. Nah, itu masuk di minimal 70. Maka hadirin Bapak Ibu, belum bisa 5 waktu ya. Minimal 1 waktu. Subhanallah. Ini dahsyat. Tapi pengalaman saya di Bandar Lampung, orang minta ini, amalan ini ketika itu tadi sudah mentok kepepet banget. Ya, tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Itu pun syukur, walaupun mentok kepepet, dia masih rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang punya hajat-hajat besar, terlilit hutang, mau nikahkan anak, tidak ada uang. Dia ngamalkan ini betul kan? Tidak sampai 2 bulan Allah penuhi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar Rasul dengan segala sabdanya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janji. Kalau kata Allah Ta'ala melalui lisan Nabi akan diampunkan, yakin akan diampuni oleh Allah. Kalau kata Allah melalui lisan Rasul disiapkan tempat di surga, kita yakin tempat di surga sudah disiapkan, berarti kita calon husnul khatimah. Terlebih lagi hajat apapun, kita semua punya masalah hati. Ada masalah anak, masalah bisnis, masalah tetangga, masalah istri, ya masalah suami, hutang, sakit. Kenapa sudah ada jalan kita tidak amalkan? Kan sudah saya tuliskan di bawah sumbernya. Hadis Selami dari tafsir, 3 tafsir. Ruhul Ma'ani, Ibnu Katsir dan tafsir Ma'ariful Quran. Mungkin di tempat-tempat yang lain ada. Ini yang saya ketemukan sumber. Ya, jadi masya Allah. Kalau kita hajat kita yang sudah tua-tua sepuh ini apa? Semua sudah ada, sudah kita alami jalani. Apa hajat kita? Minta husnul khotimah dengan ridha Allah. Itu yang tertinggi. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada saya dan kita semua untuk mengamalkan dan menyampaikan. Nah, kalau punya orang tua, mak, nih wirid. Tapi sebelum masuk ke kertas ini, mak kan hafal Al-Fatihah, ya hafal. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, masuk ke Alif Lam Mim sampai Muflihun 5 ayat Al-Baqarah, hafal lah, baru masuk ini. Itu apa? Oh ini mah cari. Allah ampuni dosa-dosa. Lalu tempat mak di surga ada siapkan Allah 70 hajat. Aku ni tidak banyak minta-minta lagi lah. Aku dah tua. Kata mak, nanti aku sehat. Hajat yang tertinggi mak suatu saat dipanggil husnul khatimah. Allah. Lalu sekurang-kurangnya dengan wirid ini, apa tadi di bawahnya? Dia akan mendapatkan ampun Allah. Sudah dapat semua? Ada yang belum? Masih ada. Ya, saya sengaja jam 10 tadi malam fotokopi, takut kurang. Yang kemarin, kajian kemarin 9 istighfar yang dibaca di sudut terakhir lepas sholat 5 waktu. Yang nggak ikut kajian boleh ambil sih. Ya, ini luar biasa istighfar. Yang sumbernya dari Quran, ini kitabnya kan sudah saya bawa yang menerangkan itu semua. Ya, satu lagi ini kitab hadis semua yang menerangkan. Baik hadirin, kita buka pertanyaan. Ibu-ibu udah dapat semua? Ada yang belum dapat? Yang sekarang ini ada yang belum kebagian wiridnya Rasul SAW. Salah satu di antaranya ini, ya, yang sumbernya saya dapatkan di dalam tafsir Ma'ariful Quran. Yang wirid coba bagikan supaya ibu-ibu belum dapat. Yang akan bertanya silakan. Banyak ini yang istighfar kemarin, pekan kemarin ini luar biasa, ya. Dan lebih baik kita menangis sekarang di sini, ada nilai. Setitik air mata ada nilai di sisi Allah daripada nangis di sini nanti di ruang ICU, ya, atau di rumah sakit. Ini air mata penyesalan di bukan di ini siapa? Ya. Ambil. Ya, jadi yang istighfar itu bukan istighfar. Menangis yang ada nilai itu di sini. Tapi kalau sudah di sini sudah air penyesalan. Ya, tinggal anak istri kita ngelap. Seperti itu.
Ya, kalau yang kemarin nggak ikut, ini ada istighfar yang, ya, istighfar yang apa namanya, 9 istighfar yang Nabi contohkan dan ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Yang, ya, yang kan kemarin nggak ikut, ya, luar biasa. Hah? Ah, ini. Yang ini yang wirid yang kemarin. Yang wirid. Oh, yang istighfar. Yang wirid sudah dapat semua? Ah, yang istighfar ada 9 istighfar. Itu kajian Ahad kemarin, kan Ahad 5. Saya ada di Aduani Ahad pertama dan Ahad kelima. Ya, subhanallah, kita punya orang tua, kasih tahu mak kita. Ya. Supaya jangan terlalu susah dia memikirkan dunia ke anak-anak. Mak tak usah banyak mikir ya, untuk dapat husnul khatimah. Kita kasihkan ini. Tapi kalau bagus, kasih ke orang tua ini dilaminating, press ya. Sering-sering dia pegang, nggak rusak. Nanti kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita beres lemari kita, ini buku apa? Tahun sekian, oh papa ini rajin pengajian. Ketika dia cerita melebar, mengalir dan melebar pemakaman kita, alam barzakh. Itu. Ya, sering kita bongkar-bongkar, nah ini buku papa nih. Nah, kan enggak taunya Wiro Sableng. Alamak, masa bukunya Wiro Sableng sudah tua. Itu. Pas dia buka, nah ada fotokopi. Tahun sudah sekian lama. Rajin pengajian di doa berarti papa ini. Ketika cerita, Allah mengampuni dosa kita, pahala mengadukan melebar makam kita. Apalagi anak kita lanjutkan amalan. Itulah saya sarankan hal-hal ini ke kertas ya, di laminating ya, sehingga walaupun dipegang berulang kali mamak kita karena dia nggak hafal, ya tidak rusak. Jangan taruh di meja, kertas bagus kata anak kita, cucu. Jadilah dia kapal. Terbanglah ilmu seperti itu. Baik hadirin, jadi saya sengaja kalau ada tulisan amalan bagikan fotokopi ini, maksudnya karena kita sudah tua ini, tidak seingat seperti SMA, lupa. Walaupun disampaikan kursi itu masih. Tetapi sebelum masuk di kertas ini, apa jangan lupa tadi, Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, langsung baca Al-Fatihah, qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas 3 kali. Kalau batu batas ini sudah. Ya, nanti lanjut. Tapi kalau mau bisa lanjut, alif lam mim muflihun. Mau disempurnakan, baru setelah alif lam mim sampai wa ulaika muflihun baru masuk ke kertas ini. Keterangan apa yang Allah dapat akan berikan di bawah sini. Diampuni, tempat di surganya sudah disiapkan, 70 hajat minimal kan ditunaikan dan disempurnakan. Ya, sekurang-kurangnya dia akan mendapat ampunan Allah. Jadi berbahagialah bagi yang bisa memberikan ke ayah, ibu, keluarga, istri. Ya, ini salah satu di antara wirid Rasul SAW. Tapi kalau orang pegang kertas ini nggak nyambung. Kalau ada keterangan sebelumnya sengaja saya tidak tulis karena rata-rata kata hafal. Apa tadi Al-Fatihah, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. Masuk ke alif lam mim sampai muflihun baru masuk ke lembar ini. Nah setelah selesai bi ghairi hisab, jangan ngangkat tangan dulu, bagus ya. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, sebagaimana di kampung-kampung subuh itu masih ada. Ya, baru setelah itu zikir-zikir baru angkat tangan subhanallah. Pintu langit akan dibukakan oleh Allah untuk membawa doa-doa kita. Ya. Jangan sekali-kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum langsung. Tidak sopan. Tidak sopan. Berarti hari-hari membaca Al-Fatihah tidak paham apa tersirat di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan bismillah memuji Allah, alhamdulillah memuji Allah, Ar-Rahman memuji Allah, Maliki Yaumiddin memuji Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pernyataan hamba kepada Allah. Setelah itu ihdina doa. Di ujungnya amin. Jadi Al-Fatihah mengajarkan memuji Allah dahulu. Kita pun sambutan begitu juga. Yang kami hormati Bapak Gubernur beserta Ibu, Bapak Ibu Wali beserta Bapak, misalnya
hadirin hadirat para penyembang adat, nah, kan sebutkan yang terhormat, memuji dulu baru masuk tujuan. Kan sambutan dia kata untuk memuji. Begitu juga kita punya hajat dengan tetangga, dengan kawan. Apa kabar? Mak ana, mak ini ngobrol tentang anak, tentang ini. Saya sebetulnya ke sini mau minjam uang. Kan? Muji dia ngalor ngidul dulu, basa-basi dulu. Coba datang ketok dulu. Assalamualaikum. Kawan, pinjam uang dulu 200 juta. Kaget dia. Berbasa-basi dulu. Dengan Allah pun begitu juga. Ini Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung. Pantasan doamu tidak dijabah atau terlambat, reguler, nggak ekspres, nggak kilat. Kenapa? Nggak sopan. Itu kata guru saya. Minimal batas sami'na wa ata'na. Minimal. Di situ istighfar sudah ada. Ya, doanya Allah ma'ajirna dan doa Allah ma memuji Allah, Allahumma antas salam. Doa lagi Allah adkhilal jannata darussalam. Pernyataan lagi kepada Mas sami'na, kami dengar taat. Minimal batas itu baru doa. Kalau bagus lagi kalau mau 5 waktu boleh, tapi kalau belum bisa 5 waktu sekali. Nah, bagaimana kita suburkan? Nggak bisa. Kalau kena saya hafal, saya sambil nyupir. Kan setelah salam kita sami'na wa ata'na, kan langsung ke sini saya. Berarti Al-Fatihah belum, Qul huwallahu belum, Al-Falaq An-Nas belum, Alif Lam Mim sampai 50 belum, ini pun belum. Ya pulang nanti. Daripada nyetel dangdutan, Bengawan, Solo, Alama, Widuri. Sudahlah, saya kumat kami. Sampai di rumah selesai wirid. Ya, sebab zikir dan wirid ini Allah nyatakan Al-Quran, duduk, berdiri, berbaring, berjalan. Nah, lepas sholat isya mungkin kurang sehat, saya baring-baring. Wa ilaukum ilau, saya Fatihah ke Allah, apa ada, saya baring-baring. Karena hafal, tidak ada wudhu, tidak ada masalah. Ini luar biasa. Ya, hajat yang tertinggi di antara 70, apa hajat kita? Dapat husnul khotimah untuk mencapai ridho Allah. Itu yang tertinggi. Ya. Baik hadirin, ada yang ditanya? Silakan. Ya. Jadi kan kita belum wirid nih tadi, minimal sudah hafal Al-Fatihah, Qul huwallahu, hafal An-Nas ya, dan ayat kursi mungkin sambil di mobil selesai. Tapi waktu doa, kalau berdoa jangan ngangkat tangan, masuk siring mobil kita, doa saja. Nah, jadi rata-rata amalan saya ini di mobil. Kenapa? Kan sudah ke sini, pulang nanti belum selesai wiridnya, menyelesaikan wirid subuhnya sambil berkenal. Kadang kalau nyampe rumah sudah selesai. Seperti itu. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Abdul mana? Dua-duanya Abdul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan jari-jari. Tidak pernah menggunakan biji tasbih. Tapi jangan langsung bentar bid'ah apa? Saya punya kitab, jangan masalahnya. Saja. Kalau Ustadz nggak mau pakai tasbih, jangan nyalahkan orang yang pakai tasbih. Kau punya guru, kita pun punya guru. Kau punya dalil soheh, kita pun punya dalil soheh. Berjalan masing-masing. Yang perlu diingatkan, diajak tuh yang belum zikir. Tua masih berjoget lah, kan ada. Saya ini tahu, saya ini sering ceramah di Persatuan Pensiunan Weratama Wedatama. Wedatama. Ya. Nah, itu kan saya sering sambutan, baca Quran, ceramah, doa sambil makan. Nyanyi keroncong. Widuri. Lagunya John Lennon pun hafal. Dulu kerja di mana Pak? Aku ini sekian tahun kepala bandara Raden Intan. Saya dulu siapa hafal? Ya ampun hafal. La ilah wis tuwek bangke. Ini Pak betul. Makasih nak. Karena saya sering di sini ceramah kan akrab. Berpikir saya Allah, begitulah jauhnya. Sudah tua, ada persatuan bukan. Ada ceramah ini, saya yang ceramah di situ. Waktu selesai nyanyi, lagu John Lennon banyak hafal. Oke aku nih.
Idola aku John Lennon. Saya dulu istighfar. Oh, ikut saya dulu istighfar. Enggak ngerti. Mbahnya, kelabainya istighfar. Oh, ada. Enak ya? Ada sih. Nah, itu. Ya. Jadi hadirin Allah. Apa tadi? Kalau bibinya Nabi ya, tali dia buat buntalan, tahu? Simpul. Tali dibuat simpul buntal-buntalan. Apa itu, Bu? Abi? Nah, bibi ya. Wah, saya ini sudah tua, Rasul. Duduk. Subhanallah. Nah, memang bukan enggak betul, tapi simpul. Lalu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah dengan nama ini? Dia punya uncang, tahu uncang? Uncang, keranjut. Enggak hafal pula. Kain ada talinya, nenek-nenek itu tarik, untuk nyimpan duit, apa namanya? Enggak paham? Apa? Kain gini kayak bantal, ada tali, kalau ditarik dengan ciut. Nah, di dalamnya isinya duit. Mbah-mbah tuh, mbok. Apa namanya? Keranjut. Dan di keranjut ini ada mungkin seribuan butir kurma. Ribuan butir kurma, biji kurma. 1000 butir. Sudah kering. Ketika dia pulang dari masjid, dikeluarkan. Subhanallah, dari uncang itu. Keranjut itu. Subhanallah. Selesai. Alhamdulillah. Nanti ketika di luar dibiarkan, tidak dimasukkan. Pulang nanti masukkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dia habis. Kalau sudah habis berarti saya zikir Allah sudah 1000. Nabi bagaimana Nabi? Subhanallah. Atau subhanallah. Karena itu kan Nabi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subhanallah. Ada. Kalau boleh, jangan pakai ini. Kata guru saya. Karena ini tuh cebok. Pakai kanan aja. 3 kali 5 sudah 15. Kali 2, 30 tambah 3, 33. Jadi yang Abdul mana? Lihat. Kalau udah terbiasa pakai nggak apa-apa. Tapi kalau dengan pegang tasbih bergerak mulutnya ya nggak apa-apa. Tapi bukan pula tasbih untuk dikalungkan. Wah, saya pakai kalung tasbih ke tongkat lagi. Masya Allah, tampilannya sepuh, nggak tahu di dalamnya sepuhan paling, nggak asli. Ya, jadi yang mau pakai tasbih lanjut, yang nggak pakai tasbih, oh ya ora apa-apa, maapi-api, mak nyonyong. Bibi Nabi senyum, nggak pula kata Nabi jangan bid'ah bi. Simpul yang dibuat tali itu simpul, ya. Si tahu simpul, buntel-buntel, bintil-bintil itu lah. Tapi dari tali, itulah subhanallah. Itu. Apa itu? Kata Nabi ini sering mampir ke rumah bibinya. Inilah aku udah tua ya Rasulullah. Nabi senyum. Kalau seandainya itu jangan ini aja. Tapi Nabi memang nggak pernah pakai tasbih, tapi tidak menyalahkan tasbih. Terutama bibinya, minannya dan sahabatnya Abu Hurairah. Nabi senyum. Suatu senyum berarti Nabi membolehkan. Seperti itu. Ya, katanya pakai ilmu meniru Solin, Buddha. Dari mana? Oh, ini otak korengan orang seperti ini. Baca kitab, jangan nyalahkan. Kita yang pakai tangan enggak kita salahkan. Yang pakai tasbih enggak kita salahkan. Yang perlu kita ajak yang belum bertasbih, yang belum berzikir. Enak ngaji, enggak cepat nyalahkan. Untuk itu jangan terlalu banyak berguru dengan ustadz di YouTube yang mak jelas. Saya ini agak marah kalau bid'ah. Kan hadisnya sudah jelas. Dalam Tirmizi ada kitab membahas tentang tasbih, biji tasbih itu ada. Bibi minannya Nabi sendiri aja Nabi senyum. Ada sebulat gini tapi dari tali dibuat sebul-sebul. Subhanallah. Ya, tapi kalau Nabi ngalungkan tasbih atau sahabat saya nggak ketemu. Nggak tahu dari mana. Roma Irama ya. Itu ngalungkan tasbih ya, namanya dia suka seni, tidak jadi masalah bagi dia.
yang suka berkalungkan tasbih. Tetapi lalu menyalahkan orang memegang tasbih, tak boleh juga. Ada lagi yang tanya, jangan ragu-ragu pakai tasbih, pegang tasbih. Yang tua-tua dengan megang tasbih kan bergerak kan, mau tidur. Bahkan kalau guru saya menganjurkan kita yang sudah tua nih, ada spesial tasbih di tempat tidur. Kenapa? Daripada kita ngelamun, pikun. Karena dengan adanya gini langsung mulut bergerak kan. Karena rata-rata ketika pegang tasbih, kontaknya di sini akan kontak di sini. Nah, lepaslah tasbih kita cari, nah jatuh. Berarti kita mengakhiri menutup mata dengan selalu bertasbih memuji Allah. Masih ada lagi? Ibu ada tanya, Bu? Mana ibu-ibu, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi yang pertama? Pak, Bu, pelan-pelan. Masuk surga, pengen masuk surga tanpa hisab. Aku pun mau juga. Masyaallah. Yang pertama aku mak jelas, MJ. Yang pertama Bu diulang. Pertanyaan pertama apa tadi? Ada yang paham? Ibu, pertanyaan pertama saja. Yang kedua jelas. Yang pertama hadirin, amalan ini diterima atau tidak itu terserah Allah. Suguhkan yang terbaik untuk Allah, Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Contoh yang haji, semua syarat rukun sudah. Kalau pelanggaran yang wajib dia udah bayar dam, sudah yakin. So Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, saya mengikuti prasangka hambaku. Sama dengan salat subuh saya tadi diterima apa enggak ya? Haji dulu diterima atau enggak ya? Kalau kita sudah menyuguhkan yang terbaik, kita berprasangka baik bahwa yakin Allah sudah terima. Memberi sudah dengan ikhlas, tulus, yakin. Perkara nerima atau tidak itu urusan Allah. Lanjut lagi. Supaya masuk surga tanpa hisab, yang tertinggi Allah ceritakan di Alif Lam Mim Sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang jaga tahajud itu salah satu masuk surga tanpa hisab. Istiqomah. Tapi kadang tahajud jam 2, kadang bangun setengah 6. Setengah 6 dulu. Ini namanya tahajud dan terkejut. Itu urutan pertama. Berat. Yang kedua, yang masuk surga tanpa hisab. Yazkuruna Allah zikran katsira fis sarra'i wad dharra. Itu yang selalu Ustaz Arifin Ilham sampaikan rahmatullah alaih. Zikir dalam keadaan senang dan susah. Ketika susah ingat Allah wajar, ketika senang ini berat. Itu yang Ustaz Arifin Ilham sampaikan terus. Urutan yang kedua. Yang ketiga, dia kaya tapi penampilan sederhana. Tidak bermegah, tidak glamaur. Ya. Pakai cincin 4. Kalau cincinnya 1 saja. Itu ya, tidak bermegah-megah, tapi tidak pula pakai compang-camping. Nabi marah kepada sahabat, jangan kau hina. Dia kaya tapi bajunya lusuh-lusuh, kumuh. Jangan kau hinakan dirimu, nikmati dan syukuri, kata Nabi. Seperti itu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang urutan pertama, orang yang jaga tahajud masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan senang dan susah. Itu yang Ustaz Arifin Ilham rahmatullahi terus sampaikan. Ya. Oleh beliau, zikir dalam keadaan senang dan susah. Yang ketiga, dia kaya tapi tampilannya tidak menunjukkan kewahan.
Ya, semua kalung dipakai, gelang kaki dipakai, hidung pun dikasih, telinga pun bukan satu lagi di sini, berderet. Ini kan berlebih-lebihan, dirampok orang baru kau nangis. Seperti itu, sekedar di keperluan saja. Ya, ada pakai arloji 2 kiri kanan. Guru saya ada 2 pakai arloji. Ternyata ini jadwal satu kelas, kelas 1. Itu ada fungsinya. Seperti itu. Ya, begitu Bu ya. Masih banyak juga, salah satunya 3 urutan. Yang tertinggi orang yang diceritakan Quran tadi, tata japa junubuhum tadi, yang jaga tahajud, istiqomah. Urutan pertama masuk surga tanpa hisab. Beratlah. Saya punya guru walaupun sakit tidak pernah tinggal tahajud. Walaupun dia berbaring. Maulana Abdurrahman sudah meninggal beliau, alhamdulillah. Karena saya tidur di samping beliau, menyiapkan tehnya, kopi. Ya Allah. Belum pernah saya melihat sakit parah dituntun mau apa? Saya wudhu mau tahajud. Sakit, walaupun luar kok ada tidur lagi. Ini kelebihan orang ini, subhanallah. Guru saya Maulana Abdurrahman. Itu. Silakan. Cukup ya? Ya, waalaikumsalam. Ya, bagus. Masalah yang kemarin istighfar itu ketika sebelum sujud terakhir Ya. kita bacanya itu dalam hati atau boleh dilafazkan. Ya, ya. Termasuk bacaan dalam sholat. Ya. Jadi hadirin, kalau yang kemarin itu ketika belum hafal baca saja. Kalau baru hafal 4 bawakan di sujud terakhir. Tapi kalau seandainya di sujud terakhir kita sudah hafal, dilafazkan. Kayak saya contohkan. Karena ini doa-doa dari Quran dan hadis istighfar itu. Jadi dilafazkan. Sebagaimana saya contohkan sujud kemarin. Nah, seperti dilafazkan. Tetapi dalam sujud terakhir sholat sendirian. Jangan waktu jadi imam. Nanti di belakang imam ngedongok dia, ini mati apa imam? Ya. Lanjut lagi, bagaimana kalau kita berjamaah? Selesaikan dulu sampai ke sini berjamaah sampai nawatona. Mungkin kadang-kadang ada imam doa bersama. Ya, selesai kita lanjutkan yang belum. Seperti itu. Seperti tadi kan kita berjamaah tadi, kita bersama imam sudah batas sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang lain kan belum. Jadi saya pulang nanti sambil berjalan, ya Fatihah aku baca di mobil kan, qul Allah 3 kali. Belum nyampe rumah udah selesai sampai wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti itu. Jadi bisa kita sekal. Kenapa? Jangan sampai orang duduk betul kita duduk sendirian zikir-zikir.